A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sajadatu syukri la tadkhulu sholatan. Sujud syukur itu tidak termasuk sholat. Apabila sujud syukur ini dilakukan di dalam sholat, maka sholatnya batal ya. Dengan catatan apabila dengan sengaja atau tahu dengan haramnya sujud syukur dilakukan di dalam sholat, maka sholatnya batal. Falau fa'alaha fiha amidan aliman bitahrimi batalas. Apabila dilakukan sujud syukur itu di dalam sholat sengaja dan tahu akan keharamannya, apabila dilakukan di dalam sholat batalas, maka batal sholatnya. Seperti ini ya, seperti kita membaca surat sajadah shod ya, surat shod itu kan ada sajadah tuh. Nah, di sana itu apa sih sajadahnya sajadah sujud syukur ya, bukan sajadah tilawah. Maka ketika kita membaca surat shod yang mana di situ ada ayat sajadahnya, tapi sajadah di situ sajadah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Maka bila mana dilakukan sujud syukur ketika membaca sholat tersebut dalam keadaan di dalam sholat, maka batal sholatnya dengan catatan yaitu kita tahu dan sengaja dilakukannya di dalam sholat, maka batal sholatnya. Watu sanuli hujumi ni'matin kahudusi waladin aw malin lil itsba'i rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Disunahkan karena sebab datang secara tiba-tiba nikmat datang secara tiba-tiba yang tidak diketahui dengan min haitsu la yahtasib gitu ya. Seperti kahudusi walad, seperti datangnya anak gitu, melahirkan, itu kita sunnah diperintah sujud syukur, sunnah sujud syukur. Aumalin, atau datangnya emal, misalkan kita bisnisnya berhasil gitu ya, ataupun mendapat gusuran tanah gitu, atau dan sebagainya, atau misalkan dagangnya lancar, rezekinya jembar. Nah, itu kita sunnah sujud syukur. Tetapi sujud syukur ini tidak dilaksanakan di dalam sholat. Ya, ingat, sujud syukur tidak dilaksanakan di dalam sholat karena bukan terbagian daripada sholat. Sujud syukur ini ya. Lil itba'i rawahu Abu Daud wa ghairuhu, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat hadis ini diriwayatkan dari Abu Daud dan lainnya dari Abu Daud. Bi khilafin ni'amil mustamirrati kal afiyah, berbeda dengan nikmat yang ini ya, terus-terusan, seperti kal afiyah, seperti sehat, wal Islam dan Islam, nikmat Islam dan sehat. Ini kan nikmat iman dan Islam dan sehat. Ini kan selama kita hidup gitu kan ya. Maka tidak boleh, artinya tidak disunnahkan sujud syukur karena sebab nikmat sehat, nikmat Islam, tidak disunnahkan ya. Di anna dzalika yu'addi ila istighraqil umur, karena hal seperti ini ya, nikmat yang terus-terusan selama kita hidup itu kan terus-terusan ada. Maka kalau misalkan disunahkan sujud syukur selamanya, kayaknya setiap waktu mungkin ya, bahkan setiap detik. Oleh karena itu tidak disunahkan sujud syukur mensujud syukuri nikmat yang mustamirrah, nikmat yang terus-terusan. Au indifa'i nikmatin, atau tertolaknya nikmah, bilai mara bahaya, tertolaknya mara bahaya, ini kita disunahkan sujud syukur. Seperti kanujaka najati min hadamin,
seperti selamat dari hadam, dari ini ya, dari gempa bumi misalkan, augorokin, atau dari banjir, tsunami, atau dan sebagainya yang bersifat mara bahaya, yang itu kita selamat dari hal tersebut, maka kita sunnah sujud syukur. Lil isba'i, karena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Ibnu Hibban, riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Wa qayyada fil mazmu'i naklan 'anil Imam Syafi'i wal ashabi. Mengkaitkan Imam Kiai Musannif di dalam kitab Mazmu' karena menukil dari Imam Syafi'i dan sahabat Syafi'i. Jadi mengkaitkan an-ni'mah wan nikmah, nikmat dan nikmah. Nikmah kan artinya ini ya, mara bahaya. Bikaunihi madhahirataini, karena adanya ini nikmah dan nikmah, nikmat dan bahaya. Ini kan dhahir, sebenarnya itu kan dhahir ya. Liyakhrujal batinataini, jadi supaya keluar batinnya ini, batin yang doanya ini. Seperti kal ma'rifat wasitril masawi, dan tertutupnya hal yang bersifat buruk, hal yang bersifat jelek. Nah ini kan sama gitu kan ya, antara ma'rifat dan sitrul masawi. Oleh karena itu kait kimusonib ini, misalkan kita sitrohnya dibuka oleh Allah sehingga kita bisa melihat nikmat dan nikmat. Auruknya itu mubtala, atau melihat orang yang sedang dicoba, kazamanin, seperti lumpuh. Nah ini kita misalkan kita melihat orang yang lumpuh gitu ya, yang sedang terkena bilai, maka kita disunahkan sujud syukur. Lil isma'i rawahul hakim, karena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Au fasikin, atau melihat orang fasik. Biqaidin zadathu biqauli mu'linin, fasik yang sudah terkenal, yang sudah diketahui, sudah tahulah bifiskihi, dengan fasiknya itu si fasik. Misalkan si Anu gitu ya, terkenal dengan fasiknya. Antara kita melihat orang itu, mau melihatnya itu karena kefasikannya, emang benar, bukan dari viralnya di media, tetapi memang benar nyatanya si Anu itu orangnya fasik. Maka kita disunahkan sujud sahwi, sujud syukur maksudnya. Li'anna musibatadin asyadun min musibati dunia, karena musibah agama itu lebih payah, lebih sangat daripada musibah dunia. Walihada, oleh karena itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma la taj'al musibatana fid dinina. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kita ini di dalam agama. Karena saking payahnya agama ini bila mana terkena musibah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mendoa, meminta kepada Allah, jangan agama ini sampai kena musibah. Karena dunia itu kan, dunia hanya sekadar di dunia kan sementara doang gitu. Kalau ada akhirat, kalau agama itu kan berkaitan dengan akhirat. Wasujudu lil musibataini ala salamati minhuma. Jadi sujud tujuannya itu sujud karena musibah dua ini ya, musibah yang dua tadi, musibah melihat orang lumpuh dan melihat orang fasik, itu kita disunahkan sujud syukur karena tujuannya selamat dari mereka itu. Gitu ya, tujuannya karena kita selamat dari mereka itu. Wallahu a'lam bishawab.